Ya, baik ya. Mungkin kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, nah baik ya. Ini pertemuan ketujuh ya, pertemuan terakhir. Yang seharusnya minggu tenang, tapi karena memang kemarin kita ada tanggal merah, jadinya hari ini ada pertemuan pengganti. Nah, hari ini juga nggak bakal lama ya. Jadi ini cuman memberikan tugas UTS-nya. Oke, baik ya. Sambil saya rekam untuk teman-teman yang nggak masuk hari ini. Oke, UTS-nya sama kayak kemarin. Tugasnya yaitu membuat sebuah cover majalah. Jadi asumsinya kalian sebagai seorang graphic designer diminta untuk mendesain sebuah cover majalah sesuai dengan tema yang ditentukan. Sebelumnya tulisan saya apakah muncul di Zoom teman-teman? Sudah muncul, Pak. Betul ya. Oke. Soalnya di sini nggak ada garisnya. Oke, jadi temanya nanti sesuai dengan NIM kalian. Oke, udah dapat NIM semua? Dapat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Udah, Pak. Jadi yang dilihat adalah angka terakhir dari NIM-nya. Ya, ada mungkin yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7, 5, 6, 8, 9, ada juga yang 0. Jadi pembagian temanya, tema covernya sesuai dengan NIM kalian, belakang NIM kalian. Di sini, kalau belakangnya angka 1 dan 2, maka temanya adalah olahraga. 3 dan 4 temanya adalah tentang kesehatan. 5 dan 6 temanya adalah bisnis. 7 dan 8 temanya fashion. Dan NIM yang belakangnya 9 dan 0, temanya adalah otomotif. Ya. Jadi itu merupakan tema-tema dari cover majalahnya. Sesuai dengan NIM kalian. Kemudian ketentuan yang diharapkan atau yang diinginkan, yang pertama ukurannya A4, seperti kemarin. A4 digunakan untuk biar ketika memasukkan ke dalam mockup sesuai dengan ukuran mockupnya. Nama majalahnya adalah UCIC Time. Kemudian menggunakan foto sendiri sebagai model sesuai dengan temanya. Untuk jenis fotonya boleh close up ataupun full satu badan. Nah, diperhatikan di sini sesuai dengan temanya ya. Jadi kalian juga diharapkan foto ya, foto sesuai dengan temanya. Contohnya, ketika temanya olahraga, berarti modelnya atau foto kalian itu berhubungan dengan olahraga. Contohnya kalian pakai baju sepak bola gitu ya, baju bola atau baju bola basket, atau foto ketika kalian sedang bermain basket gitu ya, di foto dan dijadikan sebagai model cover kalian. Kalau bisnis ya berarti seorang pembisnis bisa, ataupun seorang UMKM ya, seorang yang punya bisnis jualan makanan gitu, nggak masalah. Kalau fashion berarti berhubungan dengan model, atau mungkin bisa jadi berhubungan dengan seorang desainer pakaiannya. Otomotif, nah, otomotif ini mungkin bisa masuk ke bagian otomotifnya, dalam hal ini adalah bengkel, atau dalam hal ini adalah alat-alat otomotif, atau boleh juga sebagai seorang pengemudinya, mungkin pengemudi motor ya, pembalap motor dan sebagainya. Yaitu yang ketiga. Yang keempat, nanti foto model yang kalian siapkan itu harus diedit dulu nih, minimal sesuaikan color gradingnya. Mungkin kalau kita pakai foto biasa, ketika digabungkan dengan komponen lain di cover, biasanya agak gelap foto kaliannya, atau mungkin agak terang. Jadi pertama sesuaikan color gradingnya agar sesuai dengan desain yang kalian buat. Dan yang kedua, minimal itu dihapus background-nya ya. Jadi di remove background-nya. Kemudian yang ketiga, yaitu boleh berikan editan lainnya.
Ya, editan kayak minggu kemarin yang ada garis-garisnya itu nggak masalah, ataupun double exposure ya, di beberapa bagian itu nggak masalah. Yang penting tujuannya bagus ya, model kalian atau gambar kaliannya bagus. Kemudian yang kelima adalah isi teks atau tulisan apa aja yang ada dalam cover tersebut. Yang pertama ya, sesuai pasti ya nama majalahnya. Setiap majalah atau setiap cover pasti ada nama majalahnya. Nama majalahnya adalah UCIC Time. Kemudian ada harga majalah. Oke, harganya ya, angkanya boleh bebas ya. Berikan minimal 4 subjudul isi majalahnya. Biasanya kalau di cover itu ada subjudul yang akan dibahas pada isi atau pada di dalam majalahnya. Jadi berikan 4 minimal ya, minimal 4 subjudul. Kalau kalian ngerasa ada 5 itu lebih bagus nggak masalah, tapi saya minta minimal 4 subjudul. Kemudian untuk subjudul ini ya, kalian mainkan namanya tipografi. Jadi mainkan jenis fontnya. Jangan sampai jenis fontnya sama semua. Warnanya sama semua dari 4 ini ya. Tapi kalian mainkan tipografinya, entah penempatannya atau jenis fontnya aja minimal diganti-ganti tiap subjudulnya. Tapi tetap yang diutamakan adalah hasil yang bagus ya. Nggak asal ganti-ganti doang, tapi juga diperhitungkan hasil akhirnya gimana. Kemudian ada namanya identitas model. Jadi foto kalian yang ada dalam cover ini bukanlah menjadi kalian yang saat ini adalah pelajar mahasiswa ya, enggak ya. Namanya tetap kalian, tapi cantumkan profesinya sesuai dengan tema kalian. Contohnya kayak olahraga, misal namanya adalah Abdul Hadi gitu ya. Profesinya sebagai pemain timnas misal, atau pembasket NBA di Amerika gitu. Itu nggak masalah ya. Sesuai dengan penampakannya ya, sesuai dengan model kalian yang di fotonya. Jadi kalau kalian nggak punya modelnya, ya mau nggak mau kalian juga harus foto lagi gitu untuk diedit dalam cover majalah ini. Teks atau tulisan selanjutnya adalah mencantumkan web cic.ac.id. Ya dicantumkan aja di mana ya, di bawah atau di samping dan sebagainya. Nanti ada contohnya juga. Dan selebihnya kalian boleh isi sesuai dengan selera, dengan tujuannya yaitu memperbagus cover majalah yang kalian buat. Jadi rame itu bukan tentu bagus. Kemudian simple itu juga belum tentu bagus juga. Bisa jadi simple itu malah kelihatannya bolong-bolong gitu ya. Malah banyak space yang kosong. Rame pun bisa jadi bukannya bagus malah semrawut nantinya. Jadi dibuat sesuai dengan mengutamakan memperbagus cover majalahnya. Kemudian terakhir yaitu desain cover kalian yang kalian buat ya. Contoh sudah jadi seperti minggu kemarin, nanti ditampilkan dengan diaplikasikan pada mockup. Ya, nanti saya akan upload satu mockup ya, satu mockup yang kalian bisa pilih, ataupun kalian bisa menggunakan mockup lainnya. Seperti itu. Oke, untuk ketentuannya seperti itu ya. Jadi ingat-ingat setiap orang akan berbeda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang sama temanya, tapi pasti akan ada ke 5 tema ini. Jadi yang diperhatikan ini, dan juga perhatikan adalah ketentuan dalam teks yang saya upload nantinya. Oke, untuk sebagai contoh, seperti ini. Bentar, saya share yang lainnya. Oke. Sebagai contoh, pertama ya, contoh yang salah dulu ya. Nah, ya. Ini saya ngambil dari Google juga. Dan ini contoh yang kurang bagus ya. Di sini modelnya juga terlalu flat dan juga pemilihan warnanya kurang sesuai.
Ya, kurang sesuai. Ini contoh yang salahnya dulu. Kemudian ini contoh ketika dipasangkan sebuah mockup ya. Jadi kalian sudah bikin desain A4, kemudian dipasangkan ke dalam mockup, maka hasilnya kurang lebih kayak gini. Ya, di sini ada foto kalian, ada subjudulnya. Nah, ini subjudulnya dia nggak merubah fontnya, jadi mungkin kelihatannya kurang bagus ya. Jadi kalian ubah atau mainkan fontnya biar tiap judul itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, ini silakan desain ya semenarik mungkin kayak gini. Fontnya mungkin ada beberapa font yang sama tapi warnanya berbeda. Jadi lebih kelihatan subjudulnya. 1, 2, 3, 4. Oke, nah ini bisa juga fontnya sama, tapi kalau kelihatan rapi, ya boleh-boleh juga ya. Boleh-boleh aja kalau kelihatannya rapi. Ini memainkan ukurannya, size dari fontnya. Nah, ini yang beda-beda. Ini juga beda. Nah, contohnya kayak gini nggak masalah ya. Ini yang tahun kemarin seperti ini. Jadi modelnya, kemudian tulis namanya, dan tulis juga profesinya. Kebetulan tahun kemarin tidak ada temanya, maka mereka bebas sebagai apa modalnya. Kebetulan di sini Elma ini sebagai Duta Hubungan Masyarakat Indonesia. Kalau pembisnis ya tadi temanya bisnis berarti bisa aja Elma, atau bukan bisnis ya. Kalau modelnya kayak gini cocoknya lebih ke arah fashion ya. Lebih ke arah fashion berarti yang NIM-nya 7 dan 8 belakangnya. Berarti Elma Nanda Maharani mungkin model apa kayak atau juara apa gitu yang berkaitan dengan profesi dia sebagai model atau dalam dunia fashion. Nah, itu untuk contohnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas UTS-nya sebelum lanjut ke mockup? Silahkan. Harus foto kita nggak, Pak? Nah, iya ya, harus foto. Ini kan nomor 3 ya, nih kelihatannya. Menggunakan foto sendiri sebagai modelnya. Jadi biar tahu juga itu juga buatan kalian gitu ya. Sorry, Pak. Oke, nggak apa-apa ya kalau memang mumpung kita Zoom, nggak apa-apa ditanyakan aja. Oke, Rohendi yang angkat tangan gimana? Pak, yang dimaksud 4 subjudul itu gimana, Pak? Oke, yang dimaksud 4 subjudul ini adalah subjudul yang muncul pada desain covernya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, gini aja nih. Ya, contoh ini adalah desain cover yang memiliki 4 subjudul. Nah, di sini Muntaber Chris. ya, Chico Jericho mengungkap rasa lewat acting gitu ya. Kemudian isu-isu akhir zaman. Ya, dan subjudul yang ada di Muntaber enak banget, Bro. siapa yang muntaber? Iya, Bro. Kita beraknya air. Arif. Lip, matiin lip. Nah, Alif lupa ya. Ini kerekam loh. Oke ya. Nah, kayak gitu ya. Contohnya tugas yang kemarin. Tugasnya yang ini, yang punya Rahmat Hayum. Nah, ini 4 subjudulnya dia. Pahami dulu segitiga exposure. Ini subjudul. Ini juga menaruh cinta dalam fotografi. Ini juga subjudul. Jadi subjudul yang ada pembahasannya di dalam. Subjudulnya apa? Itu terserah, bebas ya. Tapi kembali lagi berkaitan dengan tema kalian. Kalau olahraga, berarti subjudulnya mengenai olahraga. Mungkin tips apa kayak gitu. Atau mungkin kesehatan nih, tips menghindari COVID-19. Terus subjudul lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Kayak gitu ya. Ini ada siapa namanya? Irfan di mana? Ya, tadi tangannya hilang. Tadi Irfan gimana?
Oke, Irfan bisa ada suaranya? Atau mungkin Reza dulu ya. Coba Reza ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Untuk posenya bebas ya, Pak? Posenya bebas ya. Posenya Ya. bebas. Boleh close up Ya. atau Bisa berarti berarti Pak boleh menyamping atau ngadep ke depan kamera boleh, Pak? boleh. Itu boleh dong. Boleh. Tapi yang jelas Nah, ya mukanya kelihatan ya. Jangan menghadap atau membelakangi kamera. Ya, ya. mukanya Kalau ke bebas. samping berarti boleh, Pak. Boleh, ke samping boleh. Ya. Ya. Oke, menghadap Baik, kayak Pak. gini Terima juga kasih. boleh. Oke, sama-sama. Nah, oke, ini Andika ya. Tanya softwarenya bebas katanya. Oke, kalau softwarenya bebas ya, softwarenya bebas. Silakan ketika membuat desain A4 dari covernya bebas. Tapi untuk mockupnya biar menjadi sebuah kayak gini ya, mockup. Ini setahu saya menggunakan aplikasi Photoshop ya. Nggak tahu kalau di HP bisa apa enggak ya. Jadi mungkin siapkan aja atau mungkin pinjam ke laptop teman ketika proses pemasukan gambarnya ke dalam mockup ya. Jadi kalau membuat covernya bisa pakai HP dulu, sampai jadi A4, sampai jadi gambar JPG, barulah ke teman untuk memasukkan mockupnya. Oke, ini dicat lagi dulu ya, sebentar opahnya. Apakah untuk jenis font yang digunakan ada batasnya, misal hanya 2 font atau 3 font? Penggunaan font bebas ya, silakan menggunakan font secukup menurut kalian. Yang dinilai yang pertama adalah selain ketentuan yang ini ya, ini ketentuan yang 1 sampai 6 ini bakal dinilai semua. Tapi untuk kayak penentuan pemilihan font, penempatan dan sebagainya akan dinilai dari segi bagus tidaknya hasilnya ya. Ketika dilihat apakah cocok atau tidak gitu, apakah warnanya kontras. Nah, kalau kayak gini kan warnanya nggak cocok, maka kan nilainya juga bukan nggak bagus ya, tapi jadi nilai minus juga nantinya. Jadi penggunaan font, warna dibebaskan, tapi mengutamakan hasil yang bagus untuk dilihat. Oke, Opan Fadilah gimana? Ya Pak, itu untuk mock-up-nya itu boleh download atau buat sendiri Pak? Nah, mockupnya boleh download ya, karena kalau bikin mockup juga agak lama, karena kita masih basicnya aja. Jadi kita menggunakan mockup yang dari download. Saya sudah siapkan satu mockup ya, itu bisa kalian gunakan. Atau kalau kalian punya mockup lainnya atau punya referensi lainnya, silakan digunakan. Oke, Pak, boleh tanya Pak. boleh silakan. Kalau mukanya muka kita sendiri tapi badannya orang lain bisa Pak? Lah, kenapa gitu? Ada yang nitip nanya. Oh gitu. Alasannya apa kayak gitu? Mungkin nggak percaya pada badan sendiri Pak. Nah, kalau percaya, berarti tidak percaya dengan badannya, tapi pede dengan mukanya ya, gitu ya. Nah, kalau emang kayak gitu nggak masalah, tinggal pakai close up aja gitu. Tinggal pakai close up di muka, tapi paling atributnya berupa yang ada di kepala ya. Mungkin kalau dia seorang apa ya temanya, contohnya seorang otomotif ya. Ya mungkin ketika close up di muka dia, dia pakai topi yang berkaitan dengan otomotif atau berkaitan dengan kendaraan lah, gitu kayak motor balapan dan sebagainya, itu bisa ya, itu nggak masalah. Cuman kayaknya kalau dipaksain pakai badan orang, saya belum tahu ya hasilnya gimana. Cuman kalau emang hasilnya bagus, ya nggak masalah juga sih ya. Kecuali kalau hasilnya jomplang banget ya, kepalanya A, badannya ada rai gitu yang berotot semua kan, itu kan nggak masuk nantinya gitu. Jadi silakan boleh ya kalau semisal menggunakan badan orang, nggak masalah, tapi saya sih menyarankannya pakai badan sendiri aja gitu ya, nggak masalah ya, gitu ya. Oke, nah ini mockup yang saya siapkan.
Kayak gini ya. Jadi ada 3 jenis mockup. Nah, ya 1, 2, 3. Nanti akan dikasih tahu juga cara penerapannya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu mockup itu apa dan cara penggunaannya, nah makanya video ini dibuat sebagai tutorial kalian gitu. Mungkin kalau yang udah bisa mah udah bisa tinggal pilih mockup yang lain aja, nggak masalah. Oke, nah sebelumnya kita bahas sedikit ya mengenai apa itu mockup. Oke, jadi apa itu mockup ya? Ini mungkin pengertiannya bakal beda-beda ya. Jadi mockup itu adalah sebuah template yang terdiri dari berbagai elemen yang kemudian menghasilkan hasil visual yang terlihat realistis dan terlihat seperti wujud yang sebenarnya. Jadi mockup itu adalah template. Kalau template itu berarti kita tinggal pasang udah bagus gitu. Namanya template ya. Di mana-mana template itu artinya adalah sesuatu yang sudah disediakan gitu. Jadi kita tinggal pasang dan dapat hasilnya. Fungsi dari mockup yaitu pertama ya, melihat preview desain sebelum dicetak atau diproduksi. Jadi kita bisa ngelihat dulu sebelum dicetak ya. Jadi kalau mockup kan terlihat seperti nyata. Kalau kita ngelihat, kalau kita ngedit menggunakan Photoshop, maka akan terlihat 2 dimensi, berbentuknya digital gitu. Maka diperlukan mockup agar bisa melihat ketika dicetak nih bagus nggak gitu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan hemat karena tidak perlu mencetak desain yang belum fix. Nah, ini masih berkaitan dengan yang kedua ya. Jadi kalau kita terjunnya berkaitan dengan percetakan, ini juga bisa berfungsi untuk mengurangi kita uji coba secara langsung gitu. Jadi kita nggak usah bikin desain, kita print. Kita lihat, wah kurang bagus, edit lagi, bikin desain, kita print lagi. Jadi nggak perlu kayak gitu, makanya dengan mockup ini akan lebih hemat. Yang ketiga, fungsinya sebagai kontrol untuk menjaga display desain agar tidak melenceng dari konsep awal. Sebagai untuk melihat desainnya ketika masih berkaitan juga dengan di atas, akan dilihat ketika cetak ini apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Gitu. 4, menjadi pedoman teknis perancangan desain. Yang kelima, dapat melihat gambaran nyata bagaimana desain Anda saat sudah diproduksi nantinya. Yang keenam, dapat digunakan sebagai display atau presentasi agar dapat menarik orang yang melihatnya. Jadi mockup juga bisa digunakan untuk memperlihatkan desain atau mempromosikan desain kalian gitu. Jadi misal kalian membuat sebuah desain kartu nama, desain cover majalah, desain cover poster gitu. Nanti bisa dipromosikan atau diiklankan dengan cara dimasukkan dulu ke dalam mockup. Atau logo juga bisa, logo mockup-nya nanti bisa masukkan dalam mockup 3D. Mockup 3D di Photoshop juga ada. Oke. Nah, kembali lagi ya, di sini saya sudah menyiapkan tiga mockup ya. Ini ada 1, 2, 3. Tapi yang kita gunakan bukan JPG-nya, tapi adalah file PSD ini ya, yang kita gunakan. Jadi kita pilih salah satu, kita mau pakai yang mana. Contohnya, saya mau menggunakan yang mockup 3 ini ya. Jadi kita akan menggunakan yang ini, Photoshop yang ini. Caranya, tinggal kita buka dengan aplikasi Photoshop. Jadi ini udah PSD, jadi kita tinggal masukkan saja file PSD-nya. Oke. Oops. Oke, di sini saya pilih yang ketiga ini. Klik kiri, tahan, taruh di Photoshop. Oke, tunggu. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kemudian di sini ya sudah kelihatan ada kayak bayangannya, sudah ada kayak highlight-nya, lampunya, ada juga posisi bertumpuk-tumpuknya. Nah, ini sudah
didesain oleh sananya gitu. Tinggal sebelah kanan ini ya, ada beberapa layer, oke. Tapi kita bisa pilih yang cover ini, yang paling atas. Kita klik kiri 2 kali pada gambar biru-biru ini ya, bukan pada teksnya. Kalau klik kiri 2 kali pada teks, dia akan berubah kayak gini. Tapi kita pilih yang gambar kotaknya. Kita klik kiri 2 kali. Di sini kita oke saja. Nah, akan muncul sebuah project baru ya di sini, sebelah kanan, dia akan muncul kayak gini. Oke, ini yang tadi yang kita open, dan ini yang kita klik 2 kali, bentuknya kayak gini. Tinggal kita masukkan gambar A4 kita, atau desain cover kita yang sudah kita buat. Bisa yang telah dibuat menggunakan HP, ataupun yang kalian buat juga menggunakan Photoshop ya. Jadi bisa dari mana aja, yang penting sudah menjadi JPG. Oke, ini yang kemarin. Ya, yang kemarin kayak gini. Oke, tinggal kita klik kiri tahan dan masukkan ke sini. Oke, kita oke dulu. Dan kita sesuaikan saja ya. Di layar cover majalah kita pilih yang move, ya move tool, biar kita bisa pindah-pindahkan. Tinggal kita resize aja. Kita coba cari sampai dia pas pada kanvas atau ukuran project kita. Kita klik done, oke. Oke, kalau udah, coba kita lihat ke sini. Nah, di sini belum berubah, ya, belum berubah karena kita perlu yang di sininya kita harus save dulu. File, kita pilih yang save. Oke, tunggu sampai selesai proses save-nya. Jadi di sini ada 2 ya, ada yang punya kita dan juga ada yang sebelumnya yang ini. Tuh ya, cuma ada 2, cuma gambar JPG-nya doang. Kita sudah save dan kita pergi ke mockup. Nah, maka di mockup-nya akan muncul desain kita. Ya, sudah ada highlight-nya, sudah ada shadow-nya. Jadi udah kelihatan seperti desain kita ini, sudah dicetak dan sudah difoto menggunakan sudah cetak dan sudah diterapkan pada majalahnya. Oke, udah kayak gini, ya udah tinggal kita file save as aja, rubahnya ya, oke. Tipenya jangan lupa kita rubah menjadi JPG. JPG dan kasih nama, nanti namanya untuk penamaan dan pengiriman UTS saya akan share di minggu UTS-nya. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti di tanggal 22 ya. Tanggal 22 saya akan kasih update lagi mengenai penamaan dan cara uploadnya atau cara pengiriman tugasnya. Kasih. Oke, atau mungkin kayak gini, UTS CGGD nama kalian dengan JPG. Save. Oke. Dan coba kita lihat. Dan sudah jadi ya kayak gini. Tuh. Nah, ini yang aslinya, mockup aslinya, dan ini yang telah kita masukkan gambar kitanya. Oke, ada pertanyaan? Udah paham apa tidak? Nanti ini akan diupdate ya, akan diupload file ini. Jadi jangan lupa untuk temanya dan ketentuan-ketentuannya. Oke, tambahkan ya, terakhir barcode. Oke, tempelkan barcode. Barcode ini boleh berisi barcode dari Google atau barcode Facebook kalian ya dan sebagainya, bebas ya. Hanya sebagai pemanis aja. Ada pertanyaan? Oke, ini juga nih, ini ya dinamakan subjudul. Tapi ini kemarin kan kita buatnya asal ya, kita buatnya asal.
Jadi sebenarnya bisa dipercantik lagi, mungkin posisinya atau mungkin warnanya. Tapi seenggaknya ini sudah kita rubah per fontnya ya, per subjudul fontnya beda-beda. Jadi kita bisa tahu oh ini sama ini, oh ini sama ini sama ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini UTS-nya mungkin gampang banget ya. Lebih mirip seperti tugas, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting semuanya dapat nilainya bagus-bagus semua. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silahkan. Atau sudah oke, paham semua? Berarti start buat bikinnya tanggal 22, Pak. Gimana? Sorry. Maksudnya bikinnya tuh mulainya dari tanggal 22. Oh, enggak dong. Silahkan mulai dari sekarang, nggak masalah ya. Jadi alasan kenapa ya saya ngasihnya dari minggu ini ya, alasannya jadi biar kalian enak tuh pas minggu UTS, kalian tinggal fokus dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadi CGGD kalian kerjakan di minggu ini, tinggal nanti tunggu cara pengirimannya aja gitu. Jadi minggu UTS kalian tinggal fokus dengan mata kuliah yang lainnya. Gitu ya. Pak, Muhammad Alistion mau izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Silakan langsung aja. Untuk pengerjaannya yang tidak mempunyai laptop atau komputer itu menggunakan handphone tidak apa-apa, Pak? Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa menggunakan handphone, tapi ketika tahap pemasangan mockup kan harus menggunakan Photoshop ya. Nah, itu bisa pinjam ke teman aja. Pinjam ke teman untuk memasukkan. Atau minta bantuan ke teman juga nggak masalah ya. Cuman nempelin gambar doang, terus di-save gitu ya, selesai. Gitu ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, sambil saya screenshot. Atau kira-kira ada yang tahu nggak mockup dipasang di HP ada yang bisa nggak? Maksudnya apakah ada yang tahu gitu, Pak? Bisa Pak nempelin mockup dari aplikasi HP gitu, pakai apa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Berarti mungkin memang nggak ada. Saya juga masih belum tahu ya, belum pernah mengeksplor, mencari mockup di HP. Tapi kemungkinan mockup juga zaman sekarang sudah ada di online ya. Sepertinya ya, saya belum pernah cari, tapi sepertinya bisa dicoba tuh di Google cari mockup online A4 gitu. Apakah ada atau enggak? Kalau nggak ada ya udah tinggal pakai Photoshop aja. Yang nggak punya tinggal minta bantuan ke teman yang punya aplikasi Photoshop-nya. Oke, sekali lagi untuk mockupnya ya. Silakan boleh kalian pakai yang saya, ada yang 1, 2, 3 ini. Atau kalian cari dulu mockupnya di internet ya. Tinggal tulis aja mockup A4 gitu. Mockup magazine A4. Nanti banyak website yang bisa kalian gunakan. Ada yang Freepik, ada yang website lainnya. Coba ya, mumpung ada waktu, saya coba Freepik ya, kayak gini. Nah, kayak ini Freepik, tinggal kita tulis aja mockup. Oke, mockup. Oke, kita mockup. Nah, kan banyak nih, tinggal kasih aja mockup paper A4 atau magazine. Gitu ya. Tuh, tinggal cari yang gratis ya. Cari yang free. Tinggal diikutin cara downloadnya. Gitu ya. Jadi silakan boleh cari sendiri referensi dari Google atau dari Freepik atau boleh juga menggunakan dari saya. Terakhir ada pertanyaan sebelum tutup?